Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan suasana ini adalah suasana untuk menta'zim, membesarkan asma Allah dengan bersyukur setinggi-tinggi rasa syukur kepadanya. Dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, yang nikmat itu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Baik nikmat zahiriyah yang bisa dilihat oleh kasat mata, maupun nikmat batiniyah, yaitu nikmat yang Allah letakkan dalam hati sanubari kita, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Laulal iman wa laulal islam, seandainya bukan karena iman dan bukan karena Islam, maka kita tidak akan seperti ini. Tetapi dengan iman dan Islam ini, alhamdulillah, kita merasakan cahaya, kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan ketenangan. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Sungguh banyak nikmat yang Allah telah berikan, dan kita harus pertahankan bagaimana supaya kita memanfaatkan nikmat ini sebaik mungkin. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bil khusus, di mana kita setiap hari diberikan waktu, setiap hari diberikan kesempatan, bahkan juga dikasih kesehatan. Tapi persoalannya adalah kita kadang-kadang terlena, kita kadang-kadang tertipu di dalamnya. Sehingga dengan demikian kita tidak sudi serius memperhatikannya. Rasulullah SAW misalnya mensabdakan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia tertipu di dalamnya, yang kadang-kadang mereka telah gunakan pada jalan di mana jalan ini bukan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan, diberikan kesehatan, tapi kedua-duanya nikmat ini tidak pada tempat yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga yang lain dikatakan, ni'matani maghbudatani la ya'lamuhuma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia tidak mengetahui bagaimana nikmat itu sesungguhnya. Kedua-duanya adalah as-sihhat wal faragh. Ini adalah kesempatan yang terindah dan untuk memotivasi diri-diri kita semua bagaimana di separuh waktu yang Allah berikan, yaitu kesempatan untuk belajar, kita manfaatkan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kita juga tidak lupa menghaturkan yaitu salam selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses untuk menyampaikan nilai-nilai keimanan ini kepada kita. Sehingga patutlah kita untuk mengucapkan salam selawat untuk beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan satu kajian yang insyaallah akan memberikan kepada kita nuansa spiritual untuk mencerdaskan hati kita demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Sebuah judul dari buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, di mana beliau adalah narasumber fikih yang bukunya dijadikan rujukan untuk pendidikan, pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Timur Tengah, dan ini telah sampai di kita, mudah-mudahan memberikan kepada kita satu pengetahuan yang baik
untuk menambah wawasan keagamaan kita. Judulnya insya-Allah di kesempatan ini adalah Fadlut Tafaqquh fid Din, keutamaan untuk mendalami agama. Mengapa kita perlu mendalami agama? Karena sesungguhnya manusia itu hidup dengan agama. Manusia hidup dengan nilai-nilai moralitas. Manusia hidup dengan pengetahuan, yang tentu pengetahuan ini mengarah kepada bagaimana mereka bisa lebih dekat kepada Rabb penciptanya. Sebab manusia diciptakan tidaklah kecuali mereka diciptakan untuk menyembah Allah, seperti yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dalam kaitannya menyangkut masalah pentingnya beragama, di sini Syekh Fauzan, Saleh Fauzan, beliau mengatakan fa inna tafaqquha fid din afdalul a'mal wa alamatul khair. Sesungguhnya mendalami, memahami, mengkaji daripada persoalan agama ini adalah pekerjaan yang seutama-utama pekerjaan. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan, maka ini adalah pekerjaan yang sangat indah, pekerjaan yang sangat baik. Wa huwa alamatul khair. Kalau masih agama dikaji, masih agama dipelajari, maka itu pertanda di tempat itu, di suasana itu, di komunitas itu masih ada kebaikan. Tapi kalau seandainya masalah persoalan esensi agama ini sudah dianggap remeh, bahkan dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan, tidak mendapatkan porsi yang spesifik, yang khusus, maka sesungguhnya itu perlu dipertanyakan tentang bagaimana keadaan masyarakat itu. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan pada diri seseorang itu, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di deretan hadis, yaitu pada hadis yang ke-71. Lalu kemudian ini juga ada dalam hadis riwayat Muslim pada deretan hadisnya, yaitu di 1037. Lalu kemudian وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ النَّافِعِ. Dengan mendalami, mencermati, mengkaji daripada persoalan agama ini akan melahirkan yaitu pengetahuan yang membawa faedah dan manfaat. Alladhi yaqumu alaihi al-amal salih, di mana amal saleh kita ini akan terpimpin dengan pengetahuan. Maka ada istilah mengatakan, pimpinglah amalan Anda dengan ilmu. Karena banyak orang yang amalnya tidak dipimpin oleh pengetahuan yang baik dan benar. Mungkin sekadar mengikut sama orang, apa yang dia lihat dia kerjakan. Pada dasarnya haruslah seseorang belajar tentang apa yang mesti dia pelajari dari masalah agama yang mereka hidup di atasnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya, utusannya, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, dengan hidayah dan agama yang benar. Wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar mengalahkan daripada seluruh agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang yang mensyirikatkan Allah, orang-orang musyrik, benci, murka dengan agama ini. As-Saff ayat 9. Fal huda, di dalam ayat ini, huwal ilmun nafi'. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, al-huda huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Yang dimaksud di sini dan dikatakan oleh Dr. Saleh Fauzan, huwal ilmun nafi', itu adalah ilmu yang bermanfaat. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Dia dan katakanlah, ya Allah tambahlah pengetahuanku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya ayat ini diturunkan dan kemudian dituntunkan oleh Allah untuk mengucapkan doa ini, maka sesungguhnya menggambarkan bahwa ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mencukupkan kepadanya ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan kita?
sedangkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga belajar dan memohon kepada Allah dengan permohonannya wa qur rabbi zidni ilman. Bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih pantas untuk dan lebih layak dan lebih harus untuk kita berusaha memaksimalkan pengetahuan, dan ini tidak lepas daripada bagaimana kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya betapa banyak buku-buku agama, betapa banyak buku-buku yang menarik untuk kita kaji, tetapi hampir dikatakan buku-buku agama ini hanya sebagai pajangan saja, dan ini alangkah sangat disayangkan kalau hanya sekedar menjadi pajangan belaka. Oleh karena itu mari bersama-sama untuk kita bangun kesadaran untuk cinta membaca, membuka buku. Apalagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang memang punya dasar pengetahuan bahasa Arab, mari bersama-sama membuka, mentelaah, dan dengan keikhlasan kita berusaha mengajarkan kepada siapa saja, mengajarkan, memperluas pengetahuan agar masyarakat ini tidak buta, agar masyarakat ini memiliki dasar ilmu pengetahuan yang dengannya insya Allah akan terbangun ibadah yang baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam uraian beliau, hadza wadihud dilala fi fadlil ilm. Ini menunjukkan kejelasan alasan tentang atau uraian dalil tentang keutamaan daripada mempelajari ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min al-ilm. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada nabinya, bukan mengajarkan apa? Bukan mengajarkan agar bertambah hartanya, bertambah kebendaannya, bertambah sesuatu yang mazahir dalam artian apa-apa yang mungkin dilihat seperti kebendaan fasilitas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Muhammad Rasulullah bagaimana bertambah ilmunya, yaitu wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kepadaku tambahan ilmu pengetahuan. Insyaallah. Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-majalisa allati yuta'allamu fiha al-ilmu an-nafi'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar daripada sebuah majlis yang di dalam majlis itu di mana ilmu dikaji, pengetahuan dikaji dengan nama yaitu Riyadul Jannah, taman surga. Ini adalah sebuah keistimewaan karena taman surga ini adalah taman di dunia Allah perlihatkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila Anda berjalan-jalan di taman surga maka singgahlah. Kadang-kadang guru sudah siap, guru standby, tapi ini orang-orang yang mau belajar ini menganggap mungkin ini persoalan perkara biasa, perkara sepele. Padahal perkara ilmu agama adalah perkara yang amat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, marilah kita berusaha singgah. Singgah di mana? Singgah di taman surga itu, yaitu halaqatul ilm. Dan wa akhbara anna al-ulama hum warathatul anbiya. Dan ketahuilah bahwa kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Keutamaan apa? Yaitu orang-orang yang cenderung mempelajari ilmu, mengkaji ilmu pengetahuan, dan dengan demikian dia akan menjadi pewaris nabi-nabi. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris daripada nabi-nabi. Wal anbiya'u la yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Dan para nabi-nabi mereka tidaklah mewarisi apa, yaitu dinar, tidak juga mewarisi dirham, akan tetapi mewarisi ilmu pengetahuan. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ini maka dia telah mengambil bagiannya yang sangat besar dan sangat lumayan banyak dan sangat menguntungkan baginya. Masya Allah. Wala syakka anna al-insan qabla yuqaddima ala ada'i amalin ma la budda an ya'rifa at-tariq alladhi yuaddi biha dhalik. Dan tidak lagi diragukan bahwa setiap orang yang apabila mau melaksanakan sebuah kegiatan, dia harus mendapatkan bayangan dari kegiatannya. Dia harus mendapatkan pencerahan dari setiap apa yang akan dilakukannya. Karena kalau dia berjalan buta-buta, dia berjalan tanpa ada bayangan, dia nanti akan bingung di dalam menjalankan apa yang mesti dijalankan. Maka oleh karena itu,
Seperti orang mau melakukan salat, tentu tidak melakukan salat begitu saja, tetapi dia tahu akan dia laksanakan salat apa, dan dia tahu apa yang akan dibaca dalam salat itu dan bacaan-bacaan yang sudah harus dia baca, sehingga dengan demikian kesigapannya dan kesiapannya untuk melakukan ibadah itu akan lebih maksimal dan akan lebih sempurna, dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang terbaik, pahala yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apabila ada ilmunya, dia akan melaksanakan dengan ala wajhi sahih, dengan cara yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dalam aspek melakukan ibadah, kita sebagai orang Islam, orang mukmin harus mengetahui ada dua asas yang esensi yang utama di dalam menjalankan sebuah ibadah supaya dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asas yang pertama adalah terbangunnya rasa keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim al-bayyinah. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konsepsi yaitu mukhlishina, ikhlas. Ikhlas itu tulus semata-mata karena Allah, mukhlishina lahuddin karena perintah agama. Hunafa, lurus, wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, mereka mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Ini adalah esensi-esensi di dalam aspek ibadah, bagaimana kita menjalankannya dengan pengetahuan yang baik, karena ini adalah merupakan perintah, dan asas ikhlas merupakan rohnya dan kekuatannya dari sebuah ibadah. Buat apa kita melakukan ibadah kalau tidak ada keikhlasan? Yang kedua adalah mutabati sunnah, yaitu mensesuaikan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita lakukan sesuatu perintah yang sesungguhnya perintah itu ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka ini juga merupakan hal yang kurang. Sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas juga adalah merupakan sesuatu yang fatal. Oleh karena itu, dua tiangnya ini harus berdiri dua-duanya untuk menguatkan sebuah amalan, sehingga amalan kita benar-benar insya-Allah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna hadzal amal sahihan muaddiyan linatijati allati turja min wara'ihi, hingga benar-benar amalan yang kita bangun, yang kita lakukan benar-benar mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran dari setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Fa kaifa yuqaddimul insan ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhulul jannah. Bagaimana seseorang apabila dengan salat tetapi dia tidak membangun dengan pengetahuan, dia tidak mengasaskan dengan pengetahuan, di mana salat ini adalah merupakan sebuah perintah agama yang nilainya adalah nilai yang sangat penting di sisi Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, hal yang paling pokok diperiksa oleh Allah pada setiap hamba di hari kemudian adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih, apabila baik salatnya maka baik pula amal-amal yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amalih, apabila rusak maka rusak pula amal-amal yang lain. Maka soyogyanya bahwa setiap orang haruslah memikirkan bagaimana jatah waktunya atau kesempatannya untuk senantiasa memaksimalkan pengetahuan tentang ibadahnya kepada Allah, mulai dari tentu at-tahara, dan insyaallah kita akan lebih mendalami, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk memperluas kajian ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk semakin sadar menelaah dan memberikan asas faidah, bukan cuma kepada kelompok tertentu tetapi kepada setiap orang. Mudah-mudahan setiap orang bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari pengetahuan, yang pengetahuan ini mengantar untuk melakukan ibadah dan ibadahnya dapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuqaddimu ala dzalika biduna ilm? Bagaimana kalau seandainya orang melakukan ibadah salat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah-ibadah haji, lalu semua ibadah-ibadah ini dilaksanakan tanpa diasas dengan ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, di dalam kajian menyangkut masalah ilmu ini, wa min thamma iftaraqan nasu bin nisbati lil ilmi wal amal thalatha firaq. Dari sinilah manusia terbagi beberapa golongan berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan di dalam
tiga kelompok. Yang pertama al-fariqul awal, golongan yang pertama adalah alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amal salih, yaitu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya-Allah mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baiknya, karena utamanya, lalu kemudian wal amal salih. Dia dengan demikian dia juga membonceng ilmunya dengan aplikasi melalui amal soleh. Wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'am. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka yaitu jalan yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, was-siddiqina, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, was-salihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan adalah amalan yang baik dan ini akan senantiasa menemani mereka. Yang kedua adalah al-fariqus tsani, golongan yang kedua adalah golongan alladzina ta'allamul ilman nafi' wa lam ya'malu bih. Orang-orang yang memang cenderung mempelajari ilmu pengetahuan tetapi di dalam kehidupannya hanya untuk mengetahui sesuatu ilmu itu, tidak ada niatnya untuk mengamalkan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang di dalam kategori para ahlul fiqh, haula'i humul maghdubu alaihim. Mereka ini adalah orang-orang yang dibenci. Mereka siapa? Humul yahud wa man nahanahum. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan siapa saja. Kalau ada orang yang memang tujuannya mempelajari ilmu hanya untuk pandai, hanya untuk pintar, hanya untuk bersilat lidah, hanya untuk bisa mematahkan hujah-hujah orang lain, tapi dalam kehidupannya tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu yang seperti ini yang bermanfaat, maka orang yang seperti ini sama jalannya orang-orang Yahudi dan na'udzubillahi min dzalik. Wal fariqus tsalits, golongan yang ketiga adalah alladzina ya'maluna bila ilmin, yaitu orang-orang yang hidupnya dalam kehidupannya mereka memang cinta amalan, tapi mereka tidak mau mengasaskan amalannya dengan perjuangan menggapai ilmu pengetahuan. Dia tidak mau bersungguh-sungguh, dia tidak mau capek, dia tidak mau susah, dia tidak mau berjuang bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mau mencari guru, dia tidak mau membaca buku, dia tidak mau bertanya, dan dia mengatakan, tidak apa-apa, saya mengamalkan saja. Orang-orang yang seperti ini, wa haulaihum ahlul dhalal minan nasara. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat dari orang-orang Nasrani, wa man nahanahum, dan siapa saja yang mengikuti jalannya orang-orang seperti ini. Maka jangan sampai kita orang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim yang baik meniadakan yaitu kecintaan kita untuk mengadopsi atau mengambil dua jalan yang baik, yaitu menggabungkan antara mengetahui ilmu yang baik dan benar dan mencintai mengamalkan ilmu yang baik dan benar itu tadi. Jangan kita seperti orang yang kedua dan golongan yang ketiga, yaitu golongan yang kedua adalah Yahudi dan golongan ketiga adalah orang-orang Nasrani, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sama sekali jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmulu hadhihi al-firaqus thalath. Tiga golongan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah, allati naqra'uha fi kulli yawmin, yang setiap hari kita senantiasa baca, ya 17 kali kita baca di dalam setiap salat kita. Di salat maghrib, di salat zuhur pertama kita baca 4 kali. Di salat asar kita baca juga Al-Fatihah 4 kali. Di salat maghrib kita baca Al-Fatihah 3 kali. Di salat isya kita baca Al-Fatihah 4 kali, dan di salat subuh kita juga baca Al-Fatihah yaitu 2 kali. Jadi 17 kali. Di mana di dalam Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang Engkau berikan nikmat, siapa mereka? Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang syahid, orang-orang baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya ya Allah orang-orang yang Engkau benci, bukan jalan orang-orang yang Engkau murka ya Rabb. Siapa? Orang-orang Yahudi yang kehidupannya membabi buta, kehidupannya yaitu merampas hak-haknya orang beriman. Orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang mukmin berjalan seperti jalannya orang Yahudi.
Waladhdallin, demikian pula jangan sampai kita terjebak pada kecintaan kita mengamalkan sebuah amalan di mana amalan ini kita tidak berusaha mengasaskan dengan ilmu pengetahuan. Maka mari kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pemimpin amalan kita. Karena kalau kita mengamalkan sesuatu amalan yang kita anggap agama, lalu kemudian kita tidak asaskan dengan ilmu pengetahuan, maka seperti makmum yang tidak memiliki imam. Maka jadikanlah amalan kita sebagai makmum yang baik, dan jadikanlah ilmu kita sebagai imam yang baik di dalam kehidupan beragama dan amalan agama kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disajikan pada kesempatan ini memberikan kepada kita nuansa pengetahuan yang baik dan kecintaan untuk kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu pengetahuan. Kita selalu memohon kepada Allah, qur rabbi zidni ilman. Jangan pernah bosan untuk mau belajar, jangan pernah berhenti untuk menelaah Al-Quran, jangan pernah berhenti menelaah fikih. Teruskan, karena sesungguhnya ini masuk kategori amal soleh. Jika seandainya kita meninggal dalam keadaan seperti itu, maka kita masuk dalam kategori insyaallah min husnil khatimah. Karena di antara tanda-tanda husnul khatimah memata ala amalin soleh. Nas'alullaha at-taufiq wa nas'alullaha al-ilma an-nafi' wal amal as-salih wa nas'alullaha al-amal lima yuhibbuhu wa yarda bi'idznillah wa insyaallah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.